malam hari ini kita akan melanjutkan studi kita dari kitab Keluaran pasal ke-13. Kita akan membaca ayat 17 sampai dengan ayat ke-22. Ayat 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri dunia orang Filistin, ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. 19. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anaknya Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ya, kita akan berdoa sekali lagi. Ya Tuhan di surga, kami sudah membaca firman-Mu. Kami mohon Roh yang Kudus memberikan pencerahan dan hikmat untuk kami memahami dengan benar, supaya firman-Mu betul-betul menjadi pedoman, prinsip di dalam hidup kami, di dalam mengikut Tuhan. Inilah Tuhan doa kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau saya boleh pakai tema PA pada malam hari ini, itu mengenai dinamika bimbingan Tuhan dalam perjalanan orang percaya, ya. Atau pakai istilah lain, dinamika bimbingan Tuhan yang melampaui hikmat dan cara manusia, ya. Dynamic of the God's guidance transcend human wisdom and ways. Jadi dinamika pimpinan Tuhan yang melampaui hikmat dan cara manusia. Saudara, kalau kita melihat hari ini di dalam kehidupan manusia yang makin mengalami kemajuan di dalam pengetahuan, di dalam intelektual, bahkan di dalam teknologi, ya. Seolah-olah manusia sudah bisa menghandle banyak hal di dalam kehidupannya, saudara. Bahkan di dalam perkembangan teknologi, transportasi, dan informasi, itu menjadikan sebenarnya tenaga manusia digantikan dengan tenaga mesin atau tenaga akan teknologi. Sehingga kegiatan manusia itu boleh kata makin hari boleh makin cepat sekali. Kemajuan transportasi, adanya pesawat terbang, adanya juga kereta api yang super cepat. Demikian juga informasi lewat internet. Makin hari hidup itu makin cepat dan makin instan, saudara. Manusia kadang-kadang dalam dinamika itu seperti ini, manusia akhirnya lepas kontrol di dalam kehidupannya. Terlalu cepat, semua jadi instan. Kadang-kadang karena kemajuan yang demikian ini membuat manusia mengabaikan akan kehadiran Tuhan dan pimpinan Tuhan. Sebenarnya semua sudah bisa kerjain dengan sendirinya, ya. Kita kurang untuk mengandalkan Tuhan dan tunggu pimpinan Tuhan. Saudara, hari ini kita akan melihat di tengah-tengah dunia makin modern ini, bagaimana relevansi kehadiran Tuhan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, saudara. Nah, kita akan melihat bagaimana bimbingan Tuhan di dalam perjalanan
orang Israel menuju tanah perjanjian. Kita mengakui orang Israel selama 400 tahun lebih mengalami perbudakan di tanah Mesir. Dan Allah memakai Musa menjadi tangan Tuhan ingin membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tuhan mengatakan, biarlah umatku pergi untuk beribadah dan melayani Tuhan. Saudara, kata Yesus Kristus, kita sudah membahas mengenai beberapa peristiwa di mana akhirnya orang Israel itu bisa keluar dari tanah Mesir. Dan sekarang di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Dan kita akan melihat di dalam bagian yang sudah kita baca ini beberapa hal sehubungan dengan bimbingan Tuhan atau kedaulatan Tuhan di dalam membawa orang Israel ke tanah perjanjian. Saudara, kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam apa yang kita baca, kita melihat, saudara, akhirnya setelah Firaun membiarkan bangsa ini pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan itu sangat dekat, sebab firman Tuhan mengatakan jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Saudara, beberapa kalimat ini kita akan coba mengaji maknanya, saudara. Pertama, kita melihat setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi. Saudara, kita mengakui bahwa Firaun orang yang tegar tengkuk. Tapi sisi lain Allah itu juga berdaulat. Di dalam sikap Firaun mengeraskan hati, Allah juga menyatakan diri, dia berdaulat untuk mengeraskan hati daripada Firaun. Dan ini sesuatu kebenaran yang paradoks, saudara. Sisi lain Allah berdaulat, aspek lain Allah tidak menghapus tanggung jawab manusia di dalam pengambilan keputusan. Tapi saudara, Alkitab memberitahu pada kita, saudara, bahwa Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Saudara, di dalam firman Tuhan, di dalam Amsal pasal ke-21 ayat 1 dikatakan, di sana, saudara, hati raja seperti batang air, dalam tangan Tuhan dialirkan kemana ia pergi. Ya. Walaupun sekilas sepertinya bahwa Firaun membiarkan atau mengizinkan orang Israel keluar dari tanah Mesir, tapi sebetulnya di sini ada peran Tuhan yang membuat orang Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Allah menggerakkan hati atau Allah berdaulat atas hati daripada Firaun sehingga orang Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Saudara, ini suatu pandangan penting sekali dalam segala perkara dalam hidup kita. Kita bukannya melihat sisi peran manusia. Kita harus melihat lebih jauh. Ada kedaulatan Tuhan, saudara. Kalau kita mengakui, saudara, keluarnya orang Israel dari Mesir itu sudah di dalam rencana Tuhan, di dalam ketetapan Tuhan. Kenapa? Tuhan sudah memberitahu kepada Abraham di dalam Kejadian pasal ke-15 bahwa nanti keturunan Abraham akan diperbudak oleh satu bangsa. Tapi kemudian setelah itu mereka akan keluar dari perbudakan itu. Allah sudah menubuatkan, menetapkan segala sesuatu yang terjadi di dalam sejarah manusia. Dan kita melihat di dalam pandangan kita melihat segala sesuatu, kita bukan hanya sekedar dengan kacamata manusia atau berpusat kepada manusia, tapi kita punya pandangan Allah itu berdaulat atas segala sesuatu. Segala sesuatu terjadi dalam kontrol Tuhan, termasuk, saudara, Allah yang membuat bangsa Israel keluar dari
tanah perbudakan di Mesir. Berikutnya saudara, kita melihat Alkitab memberitahu pada kita, Allah tidak menuntun mereka ke jalan orang Filistin, walaupun jalan itu paling dekat. Allah tidak memimpin bangsa Israel lewat daerah orang Filistin. Saudara, sebenarnya hari ini saudara, kalau sudah perhatikan di dalam peta atau Google Map, saudara, jarak antara Mesir dan Israel, saudara, itu kalau ditempuh dengan bus kurang lebih 8-10 jam, saudara. Hanya kurang lebih 300 km lebih, saudara. Tergantung kita mulai dari mana. Tapi so close, saudara. Tidak jauh, saudara. Naik bus, kalau naik mobil cepat bisa 6-8 jam, 6 jam sampai, saudara. Jadi dekat sekali. Tapi saudara, kita melihat Tuhan tidak memimpin bangsa Israel lewat daerah orang Filistin. Sebetulnya perjalanan kaki yang kalau ditempuh waktu itu kurang lebih hanya 25-30 hari. Tapi kenyataannya saudara, Tuhan memimpin mereka, jalannya muter, saudara. Kurang lebih bisa sampai 800 sampai 1000 km. Bahkan saudara, secara waktu itu 40 tahun, saudara. Saudara, ini ada suatu hal yang incomparable, nggak bisa dibandingkan. Perjalanannya harusnya cuma 25 hari, harus dilewati dengan 40 tahun. Perjalanannya harusnya hanya dilewati hanya beberapa ratus kilometer sampai 1000 kilometer, saudara. Ini Tuhan memakai cara yang boleh kata tidak biasanya, extraordinary. Tapi extraordinary yang sebenarnya negatif. Tuhan tidak pakai jalan instan. Bukan pakai jalan yang cepat, tapi dengan jalan yang memutar, saudara. Bukan jalan yang mudah, tapi jalan yang penuh dengan kesulitan dan resiko. Kalau kita pikir, kenapa Tuhan memimpin dengan cara demikian? Bukan cara cepat dan mudah, tapi cara yang lama dan sulit. Saudara, setelah kata Yesus Kristus, saya percaya kita secara manusia tidak mau kan hidup jadi sulit, hidup jadi susah, menyelesaikan masalah yang harusnya bisa 1 minggu selesai, tapi 1 tahun tidak selesai, saudara. Saudara, kata Yesus, tapi di sini saudara, kita melihat adanya tanda kutip pimpinan Tuhan yang negatif. Allah memimpin melalui jalan yang panjang dan jalan yang berliku-liku, saudara. Kalau kita melihat secara mata manusia, kok begitu ya Tuhan? Tuhan kok membiarkan hidup saya mengalami banyak liku-liku, banyak kesulitan. Secara common sense, harusnya nggak sulit, harusnya nggak mudah, harusnya tidak sulit, tidak begitu berat, tapi kok jadi berat, tapi kok jadi sulit. Harusnya masalah bisa cepat selesai, kenapa bertele-tele sampai nggak selesai? Ini suatu realita hidup dalam kehidupan saudara dan saya. Masalah yang bisa selesai 1 bulan, 40 tahun tidak selesai, saudara. Saudara, saya percaya di dalam apapun yang terjadi, kita melihat Allah yang berdaulat di sini. Allah yang tidak membawa mereka melalui tanah orang Filistin. Allah membawa mereka mutar jauh sekali dan lama sekali. Saya percaya keputusan Tuhan itu bukan tanpa alasan. Ini keputusan yang tidak mudah, juga diterima tidak mudah. Pasti ada reason yang reasonable, reason yang penting, bukannya sekedar alasan yang dibuat-buat. Banyak orang seringkali
pakai alasan itu dibuat-buat, bukan alasan yang benar, saudara. Nah, Tuhan memberikan alasan kenapa, saudara, hal ini. Saudara, dalam kita berpikir, menganalisa sesuatu, saudara, kita ada gap yang lebar dan dalam sekali antara pikiran manusia dengan pikiran Tuhan. Antara jalan manusia dan jalan Tuhan. Saudara, di dalam Yesaya pasal ke-55, saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Di sana dijelaskan, saudara, Yesaya 55, ya, ayat ke-8 dan 9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your way, my way, declared the Lord. For as the heaven are higher than the earth, are we ways higher than your way, and my thought than your thoughts. Dikatakan bahwa pikiranku tidak sama dengan pikiranmu. Demikian juga jalanmu daripada jalanku. Demikian firman Tuhan. Setinggi langit dari bumi, demikian juga jalanku lebih tinggi daripada jalanmu, pikiranku daripada pikiranmu. Saudara, kita melihat cara berpikir Tuhan itu melampaui kita. Cara-cara Tuhan kadang-kadang melampaui apa yang kita bayangkan. Ini sesuatu yang melampaui, ya. Melampaui atau lebih tinggi dari apa yang pernah kita pikirkan, saudara. Saudara, Yesus, kita kadang-kadang sulit untuk percaya dan berserah kepada Tuhan kalau kita menghadapi situasi ini, saudara. Kita terima pun susah, apalagi mempercayakan diri kepada Tuhan. Tapi Tuhan punya reason, dan Tuhan punya alasan. Kenapa? Segala keputusan Tuhan itu didasarkan, pertama, kedaulatan Tuhan, kemahatauan Tuhan, dan bijaksana Tuhan yang tertinggi. Sedangkan kita, saudara, pengetahuan kita terbatas, bijaksana kita terbatas, kuasa kita terbatas. Tuhan memiliki pemikiran yang tak terbatas. Tuhan mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Tuhan melakukan segala sesuatu yang akan terjadi. Ada keterbatasan untuk kita mengerti, saudara. Tapi Alkitab juga mengajar kita, walaupun kita nggak ngerti, kita belajar untuk jangan curiga kepada Tuhan. Kita jangan ragu-ragu kepada Tuhan. Maka di dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Trust in the Lord with all your heart, and do not learn on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he will make straight your paths. Kita yang mempercayakan diri kepada Tuhan, walaupun kita nggak ngerti, kita belajar percaya, maka Tuhan akan meluruskan jalan hidup kita. Yang kadang-kadang kita kok rasa berat, berliku-liku. Tapi kalau kita belajar mempercayakan diri kepada Tuhan, Tuhan akan meluruskan jalan kita. Bahkan pada saatnya, He makes all things beautiful in His time. Segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Kita belajar mempercayakan diri kepada Tuhan. Saudara, kita melihat di dalam ayat berikutnya, kalimat berikutnya, Tuhan memberikan suatu alasan
Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Allah melihat memang jalannya itu cepat. Mereka bisa melewati. Orang hanya melihat aspek yang positif. Lewat daerah orang Filistin cepat bisa sampai, nggak berliku-liku. Tapi mereka nggak melihat. Mereka belum melihat ada satu bahaya, ada satu kesulitan akan mereka hadapi, yang mereka akan membuat mereka ini menjadi putus asa, atau ada kesulitan yang mereka hadapi yang mereka tidak bisa handle, yang mereka tidak bisa atasin. Saudara-saudara Yesus Kristus, Tuhan memberitahu, Tuhan mengetahui bahwa orang Israel kalau lewat daerah orang Filistin, mereka akan menghadapi orang Filistin. Dan orang Filistin pada waktu itu, saudara, memiliki tentara yang terlatih, yang kuat. Sedang bangsa Israel belum terlatih untuk perang. Bahkan mereka selama 400 tahun mentalitasnya itu sudah boleh kata mengalami kehancuran. Mereka boleh kata nggak siap secara mental atau skill di dalam menghadapi akan orang-orang Filistin. Tuhan melihat bahwa kapasitas orang Israel tidak bisa menghadapi orang Filistin. Dan kalau mereka menghadapi orang Filistin, mereka akan menjadi menyesal, lalu mereka kembali ke Mesir, saudara. Artinya Tuhan tahu kapasitas orang Israel tidak bisa menang melawan orang Filistin. Tuhan tahu bahwa orang Israel mentalnya masih mental kerupuk, ya. Mental yang lemah. Akan menghadapi peperangan itu dia nggak bisa tahan. Pasti mereka kembali ke Mesir. Tuhan tahu itu. Mereka belum cukup untuk menghadapi peperangan melawan orang Filistin. Maka Allah, saudara, tidak membawa orang Israel memasuki tanah Kanaan melalui daerah orang Filistin. Lalu kita pikir, bukankah Allah itu Maha Kuasa? Bahkan Allah sanggup mengalahkan orang Filistin. Iya, Allah sanggup. Tapi saudara, kadang-kala waktu kita melibatkan Tuhan bukan berarti kita bisa mengatur Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita terlalu optimis. Dengan Tuhan kita sanggup, dengan Tuhan kita bisa. Kita sanggup melakukan apa? Ambisi kita pribadi, cita-cita kita pribadi, atau dalam rangka kita mentaati kehendak Tuhan, maka Allah akan memampukan kita. Kadang-kadang kita menjadi optimis yang naif. Dengan Allah saya sanggup, dengan Allah saya bisa melakukan apapun. Karena Allah itu Maha Kuasa. Memang betul, Allah itu Maha Kuasa. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi saudara, Tuhan bukan bisa diperalat oleh kita. Kita tidak bisa memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan kita sendiri atau maunya kita sendiri. Soalnya kadang-kadang orang salah mengerti. Seperti Allah telah melakukan mujizat-mujizat di Mesir. Mari kita masuk tanah Kanaan. Terus panji-panji Tuhan dengan ambisi kita sendiri. Nah, itu bahaya sekali, saudara. Pakai nama Tuhan, tapi untuk ambisi kepentingan pribadi. Banyak orang yang seperti itu, saudara. Cara kerja Tuhan, saudara, ada cara yang kadang-kadang melampaui bijaksana manusia, melampaui cara manusia. Dan
kadangkala setiap event dalam hidup kita ada cara Tuhan sendiri, ada bijaksana Tuhan sendiri. Kita tidak bisa copy paste. Dulu cara Tuhan begini, sekarang begini juga. Dulu Tuhan sang melakukan ini, Dia akan lakukan ini juga. Tidak bisa kita sekedar copy paste. Setiap aspek hidup kita ada pimpinan Tuhan yang khusus, ada cara yang khusus. Kenapa? Allah itu Allah yang hidup. Allah itu Allah yang berdaulat. Allah itu Allah yang maha tahu. Allah itu maha bijaksana. Dia ada dinamika tersendiri. Kita yang harusnya mengikuti dinamika daripada Tuhan di dalam kita meresponi firman Tuhan dan juga di dalam kita melaksanakan firman Tuhan. Tuhan katakan, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Saudara teringat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat ke-13. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatan manusia. Jikalau kamu dicobai, maka Dia memberikan jalan keluar sehingga engkau sanggup menanggungnya. Saudara-saudara Yesus Kristus, Tuhan kadang tahu ada kesulitan yang di luar kesanggupan kita untuk kita handle. Walaupun Allah Maha Kuasa bisa menolong kita, tapi kita belajar harus peka dengan pimpinan Tuhan. Tidak bisa selalu dengan iman kita lakukan ini, dengan iman saya lakukan itu. Iman itu adalah kita mentaati Tuhan. Bukan saya punya self-confident. Kita punya ambisi dan Tuhan harus nurut sama kita. Bukan seperti itu, saudara. Sesuai kata Yesus Kristus, Tuhan tahu kapasitas daripada orang Israel. Dia nggak sanggup. Saudara, kita harus kadang berpikir dalam hidup kita ini tentang kapasitas kita, ya, yang Tuhan berikan, kesanggupan kita di dalam melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan, supaya kita tidak terlalu overconfident lalu kita tidak bisa menyelesaikan apa yang kita kerjakan, atau kita tidak mampu menanggung beban yang harusnya kita pikul. Ya. Saudara, Tuhan tahu bahwa orang Israel tidak bisa menghadapi orang Kanaan. Yang kedua, saudara, dikatakan, saudara, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan padang gurun menuju Laut Teberau. Dengan siap berperang berjalan orang Israel dari tanah Kanaan. Saudara, Tuhan berikan latihan. Latihan kepada orang Israel bukan lawan orang Filistin. Tuhan berikan latihan melawan orang Amalek lebih dulu, ya. Sebetulnya seperti petinju, saudara. Ya, kita ini perlu melewati kelas amatir dulu, saudara. Bukan langsung kelas berat. Saudara, kadang-kadang cara Tuhan, kita sebagai manusia ingin sukses cepat, ya. Ingin mengalami kemajuannya instan. Tapi kadang dalam banyak aspek karakter kita belum siap, mental kita belum siap, saudara. Saudara, kita mengerti ada waktu Tuhan sendiri untuk kita boleh melakukan sesuatu di dalam hidup kita, saudara. Sampai contoh, saudara, kita mengetahui bahwa Daud sudah diurapi menjadi seorang raja oleh Samuel waktu dia remaja. Waktu dia remaja sudah diurapi oleh Samuel untuk menggantikan Saul. Saul yang leadershipnya itu kurang baik, kurang menghormat Tuhan. Tapi saudara, Daud baru melaksanakan fungsi seorang raja setelah usia 30 tahun.
harus nunggu belasan tahun. Soal kata Yesus Kristus sebenarnya, ngapain ini pemimpin yang sudah nggak bagus, nggak punya integritas, nggak takut sama Tuhan, langsung saja dilengser, Daud yang naik. Tidak, ada waktu Tuhan. Daud, saudara, perlu tunggu waktu belasan tahun sebelum dia mendapat jabatan seorang raja. Ada waktu Tuhan, saudara sendiri. Kita lebih dekat lagi mengakui Musa. Musa tidak langsung setelah dia selesai pendidikan di Mesir 40 tahun menjadi seorang yang punya kuasa dalam perkataan dan perbuatan. Dia langsung memimpin gerakan membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Tidak. Tuhan didik Musa, merendahkan Musa begitu rupa selama 40 tahun ada di padang belantara. Bukankah ini buang waktu? 40 tahun itu apa? Nggak ada hubungan dengan pekerjaan Tuhan. Tapi ada momen yang memang Tuhan sudah atur. Musa perlu dipersiapkan selama 40 tahun. Bukannya sekedar knowledge, bukannya sekedar skill di dalam hidup ini, tapi berhubungan spiritualitas, kerohanian, karakter yang perlu dipersiapkan sebagai seorang yang akan dipakai oleh Tuhan. Setelah 40 tahun diproses di padang belantara, dia tahu sebetulnya dia nothing, dia nggak ada apa-apanya. Semua yang dia dapat di Mesir nggak ada apa-apanya kalau Tuhan dah hadir, Tuhan nak memakai dalam kehidupan daripada Musa, saudara. Ada waktu Tuhan sendiri, saudara. Saudara, yang kata Tuhan Yesus Kristus, Allah menuntun bangsa ini berputar. Saudara, berputar ada cukup waktu. Waktu boleh mengenal Allah, belajar mengenal Allah. Sekaligus bukannya lamanya waktu, tapi Tuhan bekerja melewat peristiwa-peristiwa kehidupan mereka yang jatuh bangun untuk belajar mengenai disiplin Tuhan, belajar karakter Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi orang yang bertumbuh di dalam kerohanian, saudara. Allah punya misi, punya tujuan kenapa memutar, yaitu supaya orang Israel belajar untuk rendah hati. Saudara, kita mengakui bahwa orang Israel setelah dia ini tinggal lama di Mesir, menjadi seorang budak, saudara, karakternya itu menjadi orang yang tanda kutip liar, kepala batu, maunya sendiri. Tuhan ingin bentuk orang Israel jadi orang yang rendah hati. Saudara, kesombongan rohani itu adalah akar daripada kehancuran, saudara. Kita hidup self-centered living, hidup hanya pikiri sendiri, menjadi Allah dalam hidupnya sendiri. Itu suatu kekejian di mata Tuhan. Hidup self-centered, hidup egosentris itu bukan masalah dosa kecil. Seringkali kita lihat dosa berzina, mencuri, berdusta itu dosa. Tapi dosa kesombongan itu juga dosa yang serius. Kita coba lihat, saudara, bagaimana Alkitab memberikan penjelasan kenapa Allah mengizinkan, Allah memimpin orang Israel mutar. Ya. Kita lihat di dalam Ulangan pasal ke-8, ayat yang ke-1 dan ke-2 saja. Ya. Ayat 1 sampai ayat 1 sampai 3 saya akan bacakan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu masuki serta menduduki negeri ini yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat kedua yang membuka Alkitab, baca bersama-sama.
Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yaitu apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat ketiga, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara, Tuhan mengizinkan orang Israel selama 40 tahun berputar di padang gurun. Untuk apa? Mengajar untuk rendah hati. Dan kita mengetahui Musa telah dididik oleh Tuhan lebih dulu menjadi orang yang rendah hati. Ini pemimpin yang rendah hati, lalu orang yang dipimpin juga perlu belajar rendah hati. Kita semua perlu belajar rendah hati. Kadang-kala rendah hati perlu waktu yang panjang. Belajar rendah hati perlu ujian-ujian yang tidak mudah. Belajar rendah hati, orang yang mengajar perlu punya kesabaran yang panjang. Saudara, ini pelajaran rohani yang penting, saudara. Kenapa orang Israel tidak langsung lewat jalan orang Filistin? Yang kedua, Tuhan mau membentuk bangsa Israel. Saudara, ada satu ayat yang memberikan penyataan Tuhan yang terbuka, saudara. Pasal 9 ayat yang ke-6. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Ya, sebenarnya bangsa Israel itu tidak layak menerima tanah Kanaan karena mereka tegar tengkuk. Nah, Tuhan memimpin bangsa Israel mutar untuk merendahkan mereka, supaya mereka boleh belajar rendah hati. Sebetulnya mereka tidak layak untuk menerima janji Tuhan, karena mereka tidak menunjukkan respek, kesetiaan kepada Tuhan selama di dalam perjalanan di padang gurun. Kalau mereka hanya boleh menikmati janji Tuhan, itu semata-mata anugerah Tuhan. Sebenarnya mereka lemah, mereka penuh dengan segala kekurangan, nggak layak menerima kebaikan Tuhan, tidak layak menerima kasih setia Tuhan. Sehingga orang Israel tahu kalau mereka boleh menjadi umat pilihan Tuhan, mereka boleh menjadi orang yang dikasihi Tuhan, mereka boleh mewarisi segala janji-janji Tuhan, bukan karena jasa, bukan kebaikan, semata-mata anugerah daripada Tuhan. Jadi kita melihat saudara, tujuan Allah membawa mereka memutar, yaitu untuk membimbing mereka masuk di dalam pembentukan kerohanian, saudara. Saudara, kita boleh menjadi orang rendah hati. Di samping itu, kita boleh belajar orang yang beriman dan belajar menjadi orang yang berpegang kepada janji Tuhan. Itulah latihan rohani yang penting, saudara. Kita setelah sekian waktu
Apakah kita makin beriman kepada Tuhan, makin berserah kepada Tuhan, makin berpegang teguh kepada janji Tuhan, atau setelah sekian waktu kadang-kadang kita belum pernah belajar, tidak sungguh-sungguh belajar, akhirnya Tuhan putar dan putar terus, sehingga engkau tidak sampai ke tempat tujuan yang Tuhan siapkan untuk kita menikmati bersama dengan Tuhan. Saudara, yang ketiga, tujuan Allah memutar, saudara. Sebenarnya Tuhan, di dalam memutar, Tuhan punya planning yang jauh lebih besar dari apa yang pernah dipikir oleh manusia, saudara. Saudara, di dalam hidup kita, seringkali waktu kita memutar di dalam hidup ini, kita hanya bersungut-sungut, kita nggak lihat kehadiran Tuhan, kita nggak menikmati Tuhan, kita nggak memuliakan Tuhan. Seharusnya waktu Tuhan memperpanjang perjalanan hidup kita, liku-liku yang kita hadapi, itu kesempatan kita boleh melihat Tuhan itu hidup, bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Kesempatan engkau boleh melihat kemuliaan dan pekerjaan Tuhan yang besar, saudara. Surah kata Yesus Kristus, Allah yang kita percaya, Allah yang hidup. Saudara, kita melihat selama 40 tahun tuh ya, orang Israel itu menikmati sebenarnya kehadiran Tuhan yang luar biasa, saudara. Dan itu tidak akan terjadi kalau instan satu hari atau selama 1 bulan lewat, dia tidak melihat perjalanan yang memutar itu, perjalanan yang limpah dengan keajaiban Tuhan. Bayangkan, saudara, mereka boleh melihat tiang awan dan tiang api. Mereka melihat tangan Tuhan yang memimpin dalam perjalanan. Itu mungkin tidak akan banyak mereka alami kalau mereka lewat jalan orang Filistin. Sekaligus kita melihat kebesaran Tuhan yang luar biasa. Laut Teberau dibuka oleh Tuhan. Mereka melihat pembelian Tuhan yang ajaib, perbuatan Tuhan yang besar. Saudara-saudara kata Yesus Kristus, Tuhan lewat memutar itu supaya kita boleh melihat Tuhan yang hidup menyertai saudara saya. Saudara, inti perjalanan kau panjang atau pendek, ada kesulitan dan ada kesulitan, yang penting kau boleh menikmati kehadiran Tuhan. Engkau boleh melihat campur tangan Tuhan. Itu lebih daripada cukup, saudara. Amin, saudara. Saudara, kita melihat selama dalam perjalanan, kasut mereka nggak rusak, pakaian mereka nggak rusak, kulit mereka nggak rusak, dipelihara tiang awan, tiang api. Saudara, kalau kita mengalami kesulitan di dalam izin Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan, Tuhan juga akan memampukan kita, Tuhan juga akan menyertai kita, Tuhan juga memberkati kita. Daripada kita jalan pintas, tidak ada penyertaan Tuhan, lebih jalan panjang, tapi kau boleh menikmati penyertaan Tuhan. Seringkali orang mau cari jalan pintas tanpa melibatkan Tuhan, dan sukses sepertinya. Sukses yang dalam bahaya, saudara. Kita mungkin lebih lama sedikit, ada kesulitan yang kita hadapi, tapi kita lebih punya jaminan penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan, dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Banyak orang yang jalan pintas tidak mau cari pimpinan Tuhan. Banyak orang yang jalan cepat hanya ingin menikmati ambisi pribadi, lupa untuk mempercayakan hidupnya dalam kendali Tuhan. Cari sukses yang hanya memuaskan kedagingan, bukan cari perkenan Tuhan yang berakhir pada kehancuran dalam hidup ini, saudara. Sebaliknya, kalau kita boleh belajar untuk mempercayakan diri kepada Tuhan, belajar taat kepada Tuhan, walaupun mungkin jalan lebih panjang, harus ada kesulitan yang harus kita tanggung,
Tapi kita boleh punya jaminan penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan dan campur tangan Tuhan. Kita lebih boleh kata punya kepastian dalam hidup ini karena ada kehadiran Tuhan di situ. Allah membawa mereka putar supaya mereka boleh melihat keajaiban dan kemuliaan Tuhan. Lebih banyak aspek hidup, melihat Tuhan yang bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara, kalau dalam hidup ini saudara liku-liku banyak kesulitan introspeksi diri. Kalau kesulitan itu dalam ketaatan sama Tuhan, bersyukurlah Allah akan bekerja dalam kehidupan saudara. Tapi kalau liku-liku hidup ini, kesulitan hidup ini karena akibat kita dulu pernah jalan instan, nggak mau minta pimpinan Tuhan, mau jalan sendiri. Dan kalau mengalami kesulitan, saudara harus bertobat di depan Tuhan. Mulai melakukan lagi apa yang Tuhan mau saudara lakukan. Jangan lagi shortcut. Belajar untuk menyangkal diri, belajar mempercayakan diri kepada Tuhan. Bahkan kita harus reset lagi, mengatur hidup kita lagi, dinamika untuk dipimpin oleh Tuhan, untuk dikendalikan oleh Tuhan, supaya engkau ada hari depan, ada jaminan penyertaan Tuhan, dan engkau lebih firm dalam hidup ini. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Berikutnya saudara, Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Saudara, kita melihat Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anaknya Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Saudara, Musa adalah orang yang mengingat leluhurnya. Musa adalah mengingat orang yang dipakai oleh Tuhan. Musa adalah orang mengingat adalah pesan-pesan daripada Tuhan. Maka di sini Musa dalam segala kesibukan dalam kepemimpinan yang membangsa Israel, dia boleh mengingat akan Tuhan dan mengingat orang yang diperkenan sama Tuhan. Di sini kita melihat Musa adalah orang yang memperhatikan umat Tuhan dan memperhatikan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, dan Musa boleh belajar. Saudara Tuhan Yesus Kristus, saya percaya Musa waktu ada di Mesir, dia belajar sejarah di mana Tuhan pernah bangkitkan seorang bernama Yusuf. Dia pasti belajar dari Yusuf juga, saudara. Dan salah satunya dia ingat pesan daripada Yusuf. Ya. Mungkin dia pernah mendengar bahwa orang Israel akan diperbudak selama 400 tahun di Mesir. Pada saatnya di dalam ketetapan Tuhan, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, dan di dalamnya include pesan daripada Yusuf. Kalau orang Israel pulang ke tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan, jangan lupa bawa tulang-tulangku. Saudara, ini hal yang indah yang ada pada diri Musa. Mengingat orang dipakai Tuhan. Di tengah-tengah orang Mesir yang sudah mengkuburkan, melupakan Yusuf, orang dipakai oleh Tuhan, Musa mengingat dan mengindahkan pesan, sumpah yang dilakukan oleh nenek moyang.
di mana tulang-tulang Yusuf dibawa ke Israel, saudara. Di sini juga mengandung kebenaran yang penting, saudara, bahwa ini adalah penggenapan janji Tuhan, bahwa apa yang terjadi orang Israel keluar dari Mesir bukan kebetulan, termasuk bahwa tulang-tulang Yusuf akan dibawa ke tanah Kanaan, saudara. Di sini kita melihat janji Tuhan, saudara. Kadang-kala kita melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan kok nggak terjadi ya? Kapan terjadinya? Kapan digenapin? 400 tahun baru digenapin, saudara. Saudara, kita hidup di dalam dunia ini, kita bukannya setting rencana hidup saudara dan saya sendiri. Kita bukannya melihat fenomena yang dikejar oleh manusia di tengah-tengah dunia ini, tapi kita nggak peka dengan ketetapan rencana Tuhan yang sedang dikenapi, sedang dikerjakan oleh Tuhan di dalam sejarah manusia. Nah, kita melihat Yusuf di dalam ketetapan rencana Tuhan, kelak tulang-tulang yang akan dibawa ke tanah Kanaan. Dan kita melihat Musa yang dipakai oleh Tuhan untuk mengenapi rencana Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, untuk mengenapi membawa tulang-tulang Yusuf dibawa ke tanah Kanaan. So, dalam hidup kita, kalau kita makin dekat sama Tuhan, kita diberi kepekaan. Kepekaan apa? Untuk mengenapi rencana Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan di bumi seperti di sorga. Saudara, Allah yang punya rencana adalah Allah yang maha bijaksana, sehingga nggak ada rencana Tuhan itu yang salah. Allah yang punya rencana, Allah yang maha kuasa, dia mampu mengenapi rencananya, dan dia tidak pernah lalai untuk mengenapi rencananya. Dan Allah yang punya rencana, yang punya bijaksana, punya kuasa untuk melaksanakan rencananya, dia bisa memakai saudara dan saya untuk melakukan mengenai rencana Tuhan. Dan kita dipanggil untuk mengenapi rencana Tuhan, untuk dipanggil mengenapi apa yang maksud tujuan Tuhan. Selama kita masih hidup, selama dunia masih ada maksud rencana harus dikenapi dalam dunia ini. Dan kita, umat Tuhan, ada bagian dari alat-alat kemuliaannya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan kita melihat Musa mengingat akan kehendak rencana Tuhan, maksud Tuhan terhadap diri Yusuf. Ya, tulang-tulangnya dibawa pergi ke tanah Kanaan. Saudara, kita melihat, saudara, kita nggak tahu persis di mana kuburan daripada Yusuf atau kuburan daripada Musa. Tapi kita boleh mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan Musa dan Yusuf. Dan kita bisa belajar daripada mereka. Bagaimana mereka meresponi panggilan Tuhan, bagaimana mereka melakukan kehendak Tuhan. Saudara, di sini kita boleh belajar bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan Yusuf. Saya melihat bagaimana peristiwa tulang-tulang itu diselipkan masuk di sini supaya kita belajar. Manusia, saudara, gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang. Manusia mati disai meninggalkan tulang, meninggalkan nama. Saudara, apa yang kita kerjakan dalam dunia ini, apakah ada hubungan rencana kehendak Tuhan? Sehingga orang boleh melihat, mengingat kita, bahwa kita adalah orang-orang menjadi teladan iman. Saudara, Yusuf termasuk orang yang punya teladan iman. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11, nama Yusuf termasuk dari tokoh iman. Coba kita melihat Ibrani pasal ke-11, Yusuf termasuk sebagai tokoh iman. Ayat ke-22, kisah Ibrani pasal 11.
Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Yusuf termasuk tokoh iman yang ada kaitan dengan Eksodus. Orang keluar dari tanah Mesir dalam rencana Tuhan, termasuk tulang belulang Yusuf dibawa ke tanah Kanaan bersama-sama dengan orang Israel. Saudara, artinya saudara, Yusuf adalah orang yang namanya dicatat di dalam kitab kehidupan, diingat oleh Tuhan, dan juga memiliki kesaksian iman. Saudara, kita tinggal kesaksian apa dalam hidup kita? Suatu kelak kita akan meninggalkan dunia ini. Saudara, di rumah Tuhan, apa yang sudah engkau lakukan untuk Tuhan? Apakah orang akan mengingat engkau adalah orang mencintai Tuhan, orang yang giat melayani Tuhan, engkau menjadi teladan bagi orang-orang percaya? Atau saudara nggak ada suatu kesaksian apa-apa? Kita harus berusaha menjadi umat Tuhan yang setia, yang sungguh-sungguh ada teladan iman yang kita tinggalkan waktu kita meninggal dunia, sehingga lewat hidup kita ada sesuatu kontribusi untuk melengkapi pertumbuhan iman orang lain. Yusuf telah meninggalkan teladan iman. Hidupnya dicatat kitab suci. Segala zaman orang boleh belajar tentang Yusuf dalam kehidupannya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Yusuf mengalami liku-liku hidup yang tidak mudah, tapi dia boleh hidup dalam proses jalan yang tidak mudah. Tapi Tuhan menyertai, Tuhan membentuk, Tuhan melatih tokoh iman yang dimana kita boleh belajar pada Yusuf. Yang terakhir saudara, demikian mereka berangkat dari Sukot dan berkemah ke Elam di depan mereka. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari, dan pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan waktu malam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara, mereka berangkat pindah dari Sukot, berkemah ke Elam di tepi padang gurun. Saudara, kita melihat Tuhan memimpin mereka. Tuhan memimpin mereka di muka, ada tiang awan, tiang api. Tiang awan pada waktu siang, tiang api pada waktu malam. Nah, kita mengakui karakteristik padang gurun, saudara. Waktu siang panasnya begitu rupa, mungkin sampai 40-50 derajat. Itu orang-orang kalau siang hari berjalan di padang pasir, wah, itu bisa menjadi barbecue, saudara. Bisa degradasi, bisa mati kehabisan air, saudara. Sehingga ada tiang awan, sehingga mereka nggak kepanasan. Ya. Ini gejala alam yang Tuhan pakai untuk menyintam pemeliharaan Tuhan. Lalu waktu malam ada tiang api. Padang gurun waktu malam bisa dingin sekali. Tapi kita melihat pemeliharaan Tuhan. Allah memimpin tiang awan, tiang api, sehingga mereka boleh berjalan siang dan malam. Ini berarti apa? Totally protection from God. Allah memimpin, Allah juga pelihara, proteksi total dalam hidup saudara dan saya. Saudara, kita bersyukur kita boleh menjadi umat Tuhan, domba gembalaan Tuhan. Kita bersyukur Tuhan yang melepaskan kita dari perbudakan dosa. Dia Allah yang memelihara saudara, menuntun saudara. Dia aktif, memimpin, membimbing ke tempat
yang telah ditentukan oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa Allah kalau kerja bukan setengah-setengah, kerja total, kerja menyeluruh. Maka saudara, Tuhan memanggil kita supaya kita mau taat sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mau kerja dengan sungguh-sungguh, supaya hidup kita boleh menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Banyak orang meragukan kesetiaan yang sungguh-sungguh, kurang menyerahkan sepenuhnya hidup kepada Tuhan. Aspek lain, kurang bersungguh-sungguh itu hidup bagi Tuhan, kurang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Jika kehadiran Tuhan tidak gitu nyata dalam hidup kita. Terlebih lagi, saudara, seperti bangsa Israel, selama dalam perjalanan, di dalam penggembalaan Tuhan, mereka banyak bersungut-sungut, bukan bersukacita, bukan bersukaria, menikmati kehadiran penyertaan Tuhan. Allah yang memimpin mereka walaupun jalannya panjang, no problem. Kenapa? Tuhan beserta. Alkitab kata, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku, tidak melawanku. Biarlah aku penuh melimpah, kebajikan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ada total protection. Ada bimbingan yang sempurna dalam kehidupan kita yang dilakukan oleh Tuhan. Boleh ada kesulitan, boleh ada banyak tantangan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan sedikit pun. Walaupun kita nggak setia, Dia tetap setia. Walaupun seringkali kita kurang bersyukur, tapi kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah berubah kepada kita. Betapa besar anugerah Tuhan dalam hidup kita. So, selayaknya kita harus mengintrospeksi diri. Kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Kita lebih belajar berserah kepada Tuhan. Kita belajar untuk mentaati Tuhan. Karena Tuhan itu baik, kasih setianya selama-lamanya kepada kita. Biarlah firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini boleh membawa kepada kita untuk lebih bergantung kepada Tuhan. Mungkin Tuhan memimpin kita bukan jalan yang pendek, jalan yang mudah, jalan yang panjang, banyak kesulitan. Tapi kita jangan bersungut-sungut. Dan di balik jalan yang panjang sulit itu ada maksud Tuhan. Ada kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Bahkan ada suatu rencana Tuhan yang terbaik yang Tuhan siapkan untuk saudara dan saya. Amin.